Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Dir, bisa dijelaskan Pak terkait pasien yang dirawat di ruang isolasi ini hasilnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kami mulai hari kemarin itu komunikasi dengan Pak Bu Dr. Vivi sebagai tim litbang ya. Jadi litbangkes di pusat ya. Kami menanyakan tentang apa yang kami kirim beberapa hari yang lalu. Ternyata alhamdulillah hasilnya negatif, bahwa pasien inisial AS ini benar-benar bukan terinfeksi corona ya. Kemudian tadi pagi yang kedua juga negatif. Jadi inilah dasar kami sehingga kami memulangkan pasien yang bersangkutan dan kembali kepada anggota masyarakat ya. Total ada berapa pasien nih Pak yang Hanya satu. Hanya satu. Ya, hanya satu. Terus, yang kita rawat hanya satu. tindakan selanjutnya terhadap pasien ini seperti apa? Ya, saya kira kalau sudah dinyatakan negatif, tidak ada masalah sama dengan pasien yang ada warga negara yang lain ya. Jadi begini intinya ya. Jadi ketika ada hal yang berhubungan dengan faktor resiko ya, faktor resiko untuk kasus ini ada dua. Yang pertama adalah datang dengan kondisi batuk dan panas dan juga menelan agak sakit. Nah, yang kedua, resiko yang kedua adalah ada riwayat perjalanan paling tidak 14 hari sebelum datang ke rumah sakit ya, karena kebetulan yang bersangkutan 28 baru pulang dari Korea sebagai TKI, maka kita lanjut prosedur ya. Nah, salah satunya adalah kami ronsen dulu, kemudian ambil swab untuk pemeriksaan litbangkes sebagai standar. Sebenarnya kalau pasien ini kemudian hasil ronsennya tidak menunjukkan tanda-tanda pneumonia, kayak ringan maupun berat, kami akan kembalikan kepada masyarakat dan DKK akan melaksanakan tindakan yang disebut dengan tindakan pemantauan selama 14 hari. Tapi ketika kemudian yang bersangkutan ternyata hasilnya adalah pneumonia, maka rumah sakit bertindak untuk pengawasan sambil menunggu hasil. Nah, hasil ketika sudah keluar, kembalikan kepada masyarakat sebagai orang sehat seperti yang lainnya. Saya kira itu. Kondisi saat pulang ini seperti apa pasien? Sangat bagus sekali, sangat sehat ya. Saya memahami bahwa hari pertama kedua itu sangat stres tinggi, terutama istrinya yang selalu mendampingi ya. Ini pasien ini masih sangat muda. Pada saat itu kemudian diberikan perawatan dengan pengawasan, maka tentu dia akan sangat tertekan ya. Sehingga ketika kemudian kemarin tanpa saya menggunakan alat pelindung diri, saya masuk dengan petugas, dia kaget juga, kemudian saya peluk, Mas, alhamdulillah hasilnya negatif. Ini saya datang tanpa ada menggunakan APD. Dan tadi saya ngajak Pak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian dengan dokter penanggung jawab ya, Dokter Kusnunisa ya, sebagai dokter paru-paru, dan juga Dokter Irma sebenarnya dalam sebagai pemegang pasien juga, tanpa alat pelindung diri, sehingga tambah yakin. Dan saat itu juga Pak Bupati menyampaikan, monggo sudah bisa pulang ya, biaya semua digratiskan atas biaya negara ya. Untuk himbauan kepada masyarakat, kemarin kan sempat heboh istilahnya ya. Nah, sekarang mungkin ada himbauan untuk masyarakat seperti apa? Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat ya. Yang pertama, sebenarnya penyakit ini tidak seperti yang kita bayangkan ya, kita takutkan ya. Penyakit ini adalah penyakit dari virus ya, secara umum virus itu memang belum ada obatnya, tetapi yang perlu dipahamkan adalah penyakit ini angka kesembuhannya sangat tinggi ya, sampai 97% lebih. Artinya angka kematian tidak sampai 3%. Kemudian yang kedua, dari 2,7% yang meninggal itu lebih dikarenakan karena usia lanjut dan dengan penyakit penyerta ya, bandingkan dengan
H5N1 ya burung maupun H1N1 tingkat kematian tinggi. Yang ketiga adalah bahwa yang paling penting pada masyarakat jangan ada ketakutan yang berlebihan ya. Yang paling penting pertama ya, ketika kemudian dia merasa demam dan sebagainya, kemudian ada riwayat dan sebagainya, datang langsung. Ya, Rumah Sakit Umum Kudus salah satu dari 132 rujukan nasional ya. Kemudian yang kedua, apabila dia menderita batuk dan sebagainya, Air3 batuk digunakan. Artinya dengan masker dan ditutup. Dan yang ketiga yang penting lagi adalah istirahat yang cukup, makan banyak buah-buahan, dan jangan lupa setiap ada apapun dengan cuci tangan yang benar sesuai dengan standar. Saya kira itu. Ya. Ini kan jumlah pasien yang suspek yang diumumkan oleh pemerintah kan bertambah. 37. Ini antisipasinya seperti apa? Jadi begini, kalau yang ini kan sebenarnya bukan isu nasional saja, ini isu internasional, ini sudah masuk ke nomor pandemi ya, karena melebihi dari sekian 10 negara dengan kondisi yang cepat, namanya bukan pandemi lah. Tentu kita melakukan tindakan-tindakan pandemi, artinya bahwa pemerintah sudah benar dengan menentukan fase kerujukan, tentu dengan alat sebagainya. Lah, kami di daerah, ya, kami menyiapkan segala sesuatu itu, ya. Satu, misalnya untuk laboratorium, kami sudah siapkan VTM cukup banyak. VTM itu apa? VTM itu adalah alat untuk mengambil dari swab itu untuk media yang akan kita kirimkan ke Jakarta. Ini jarang sekali ada ya. Yang kedua, rumah sakit menyiapkan juga di samping yang ada triase di IGD, ada yang penting adalah ada yang di Bangsal, ya, juga infeksi, ya. Itu dengan standar sebagaimana yang ada di IGD tadi, ya. Kemudian yang ketiga, kita melengkapi beberapa alat yang berhubungan dengan itu. Pertama mengenai APD. APD itu mulai dari yang disebut cover all, artinya kayak astronaut itu, sampai yang standar masker N95. Dan yang terakhir adalah kita menyiapkan juga internalnya, dalam arti kata dokter yang menangani kita sudah pelatihan dan sebagainya, ya. Termasuk sarplasnya untuk yang berhubungan dengan rawat inap yang selanjutnya kita siapkan dengan standar yang untuk khusus penyakit infeksi, saya kira itu. Kalau juga kayak pisang ini upaya dari pemerintah daerah seperti apa? Ya, untuk masker di rumah sakit cukup ada di rumah sakit. Dan ini pun karena ketakutan dari masyarakat terlalu berlebihan. Padahal masker sendiri itu adalah bukan untuk antisipasi. Bukan untuk antisipasi, kecuali karena untuk penularan virus corona itu melalui kulit, sentuhan kulit. Nah, kalau yang pakai masker itu yang kita harapkan adalah orang yang lagi kondisinya lemah, mungkin lagi flu atau batuk, itu harapan kita pakai itu. Jadi tidak menular yang lain lah istilah gitu. Jadi bukan satu-satunya untuk antisipasi pakai masker itu sendiri. Yang penting kita selalu menjaga antisipasi masalah cuci tangan atau kebersihan atau dari surat edaran DKK sudah dijelaskan semua. Nah, itu patut dipelajari untuk saat ini. Soalnya saya lihat untuk masyarakat sangat ketakutan sekali. Padahal sakit-sakit seperti ini kayak batuk kemarin yang dari riwayat perjalanan dari Korea itu sebetulnya sakit yang biasa, batuk yang biasa. Tapi setelah ada isu seperti ini, akhirnya kita sendiri langsung diagnosa, sampai di scan, sampai di lab sini sendiri juga. Nah, terus akhirnya sampai dari standar nasional mau dikirim ke Litbangkes itu sendiri. Dan hasilnya ternyata negatif, dan itu pun harus 2 kali kan gitu kan. Saat ini sudah bebas untuk pasien itu sendiri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.